Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore. Apa kabar anak mem semuanya? Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Oke. Siapa ketua kelasnya? Faiz. Oke, baik Faiz, tolong siapkan kawan-kawannya untuk berdoa sebelum belajar. Sit nicely. Sit nicely. And fold your hand. Keep quiet, please. Ready to pray. Let's pray together. Doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Orani pray in the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us this way and protect us so that we can visit, rest well, and worthy well. Amin. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, pada hari ini kita kembali belajar mata pelajaran PAI dengan materi minggu kemarin kita sudah belajar tentang sikap terpuji ya. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari sikap terpujinya Nabi Nuh alaihissalam. Oke, anak mem penasaran? Oke, sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya buka tutup. Anak mem sudah tahu? Nah, kita mulai ya. Buka Tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat yang kedua kalinya. Subhanallah. Oke, anak mem sudah ready untuk belajar? Oke, sekarang coba anak mem perhatikan. Kira-kira ini gambar apa ya? Korban? Apa lagi? Hah? Rumah ambruk. Terus Isra apa? Bapaknya apa? Apa? Musibah banjir. Oke, ini adalah contoh gambar bekas terjadi kira-kira banjir apa? Banjir bandang. Banjir bandang itu berarti banjir yang besar. Oke. Terus coba anak mem perhatikan.
kira-kira kalau anak Mem mengalami kejadian seperti itu, bagaimana perasaan anak Mem? Sedih, takut, sedih dan takut. Nah, anak Mem pernah nggak mendengar kisah tentang nabi siapa yang pernah mengalami kejadian banjir? Nabi Nuh. Terus apa lagi? Ada yang dengar nabi siapa gitu? Yang sudah anak mendengar nabi siapa? Nabi Nuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dari kejadian-kejadian yang menimpa di kaum Nabi Nuh atau perjuangan Nabi Nuh, kita akan mengambil teladannya. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, anak Mem bisa menceritakan kembali kisah Nabi Nuh secara sederhana, ya. Kemudian selanjutnya anak Mem bisa menunjukkan sikap sabar saat belajar. Jadi ketika belajar anak Mem nggak boleh saling menyalahkan kawannya, harus berdiskusi dengan baik. Tidak boleh harus ide kita yang diterima, ya. Kita harus sabar. Kemudian menyimpulkan pesan moral dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Anak Mem harus dianjurkan bisa mengambil hikmah apa, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh. Bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya, nah, sebelum kita lanjut ke materi, anak Mem pernah melihat hujan deras? Pernah. Atau tadi malam hujan nggak? Hujan. Jadi kalau kita ada hujan deras, apa yang kita lakukan? Tetap di rumah. Selain itu, apa sikap seorang muslim? Berdoa. Apa doanya? Doa ketika hujan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli nafi'an. Udah hafal semua ya? Oke. Kemudian siapa yang tahu Nabi siapa yang membuat kapal besar? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Terus apa yang anak Mem lakukan ketika diejek oleh kawannya? Ayo, apa? Terus sabar. Sabar. Apa lagi? Yang natural aja. Ayo, apa? Kesel, tentulah kesel ya. Ya, terus marah ya. Terus ada yang sabar. Semoga Allah memberi hidayah kepada orang tersebut. Terus Malu. kalau kita diperintah oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Diperintahkan sholat, harus sebagai seorang muslim harus melakukan. Kalau diperintahkan oleh gurunya, oleh orang tuanya, apa yang harus kita lakukan? Mengikutinya selagi perintah itu dalam kebaikan. Oke, anak Mem, kemarin Mem sudah mengirimkan video tentang kisah Nabi Nuh kan lewat WA-nya. Ya. Ada yang sudah nonton video kisah Nabi Nuh? Siapa yang sudah? Ayo. Siapa yang sudah? Kemarin? Oke, yang sudah, terima kasih ya. Give applause untuk teman kita yang sudah nonton. Yang belum, kenapa Kak Aca? Kenapa tidak melihat ini videonya? Oh, nggak nyadar. Ya, nggak apa-apa. Kita hari ini akan belajar tentang kisah Nabi Nuh. Berarti kita coba
perhatikan baik-baik ya kisah Nabi Nuhnya. Nanti anak mem ada tugas, yaitu menyusun apa namanya kertas-kertas potongan tentang kisah Nabi Nuh nanti ya. Oke. Sekarang diperhatikan baik-baik ya nak. Oke, Kami kisah teladan Nabi. Diperhatikan baik-baik. Ingat posisi gambarnya. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat anak cucunya. Sang Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk Ingat ya, kepada mereka. ceritanya sambil diingat. Sudah waktunya untuk beribadah. Kau tidak pulang? Tidak, pekerjaanku masih banyak. Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Nah, di sini saya akan tegaskan, jadi rata-rata masyarakat pada saat itu adalah orangnya sudah tidak beriman. Tetapi ada 5 orang yang masih teguh pendirian tetap dalam keimanannya, yaitu yang disebutkan tadi. Siapa? Ada 5 orang ya. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu imam tersebut. 最好每个球都对，那只是第三个好。 Mau main di Montan Nabi? Format? Kunjungi website informa.go.id. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa? Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka. Engkau memiliki keterampilan memanah. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka? Apa yang dilakukan iblis? Oh, 5 tokoh tadi sudah wafat. Akhirnya mereka sedih. Terus si iblis apa? Menghasut supaya dia membuat patung. Patung katanya untuk mengenang Nabi Nuh. Dan lama kelamaan akhirnya coba perhatikan. Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar? Tidak apa, patung ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka Dan melupakan siapa mereka. Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa. begitulah, sedikit demi sedikit manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Dari sinilah
awal mulanya mereka akhirnya menyembah 5 patung orang soleh tadi ya. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah. Namun, sebagian besar lainnya justru menentang. Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakku sendiri tidak mau percayaimu? Ini kan Nabi Nuh pada saat orang lain tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, kepada Allah, ada seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak berdakwah. Tetapi istri dan anaknya sendiri tidak mau beriman. Ada yang tahu siapa nama anaknya? Masih ingat gak? Tahu dah? Kan? Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala. Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Mereka lah Tuhan yang harus kita sembah. Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang. Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami. Nabi Nuh menjawab, Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu. Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya, Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Dan apa manfaatnya? Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kulit belinda terlindungi. Rawat sampai lapisan kulit terdalam dengan SPF 50. Laci tepung bumbu, minyak laci tepung bumbu serbaguna atau bawaan gratis laci bumbu ayam goreng. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar. Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia. Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut. Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat.
Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Namun, Bagaimana sikap orang yang tidak beriman itu? Sombong, menentang kekuasaan Allah. dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turut disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar, hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah. Oke, sudah dapat ceritanya? Oke, coba kira-kira pada awalnya kaumnya Nabi Nuh itu bagaimana? Beriman nggak? Beriman. Kemudian lama-kelamaan tinggal 5 imam tadi, orang soleh tadi yang ada lama-kelamaan meninggal. Kemudian apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh pada saat itu ketika 5 imam tadi meninggal? Membuat patung. Untuk apa? Untuk menyerupai imam yang meninggal. Oh ya, untuk menyerupai 5 imam yang meninggal tadi supaya bisa dikenang. Kemudian lama-kelamaan apa yang mereka lakukan? Disembahnya. Kemudian setelah bertahun-tahun akhirnya mereka rata-rata kaumnya Nabi Nuh itu bagaimana? Tidak beriman. Akhirnya menyembahkan ya. Kemudian Allah mengutus siapa? Nabi Nuh. Ya. Kemudian kira-kira dakwahnya Nabi Nuh mulus atau banyak rintangan? Ditolak atau langsung diterimanya? Ditolak. Tapi apa sikapnya Nabi Nuh? Tetap sabar. Kemudian tetap taat. Kira-kira banyak nggak pengikutnya? Sedikit. Walaupun beratus-ratus tahun, pengikutnya cuma sekitar kurang lebih 60 sampai 80 orang, ya. Oke. Ada yang tahu apa yang dilakukan Nabi Nuh menghadapi kaumnya yang tidak mau beriman tadi? Tidak
tidak memarahinya, tetapi cukup sabar, kemudian memohon dan meminta apa? Meminta perlindungan, meminta bantuan kepada siapa? Kepada Allah. Oke, anak Mem, sekarang Mem kasih tugas, yaitu berkelompok tugasnya. Ini menyusun potongan-potongan gambar tentang cerita kisah Nabi Nuh. Anak Mem tugasnya menyusun dengan benar. Kemudian setelah tersusun rapi, nanti setiap kelompok menceritakan hasil diskusinya di depan kelas. Understand? Paham apa yang Mem maksud? Oke. Ini Mem bagikan ya. Disusun ya. Nah, ini paling oh ya, nama kelompoknya ini kelompok Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Itu nama kelompoknya ya. Ya, susun. Disusun dulu, baru dilem, baru ditempelkan. Disusun, ada yang menyusun, ada yang mengelem. Disusun dulu, baru dilem, baru ditempelkan.
sudah siap untuk menampilkan hasil diskusinya? Sudah? Oke, coba kelompok siapa ya yang paling rapi memilih buat kelompok Aroman. Oke. Oke. Kelas ya. Boleh. Oke. Atau di sini nak? Di sini apa? Di sini, sini. Oke, sini aja. Dah, ya. Assalamualaikum. Oke, saya tolong dengarkan grup Aroman sedang menampilkan hasil kerja kelompoknya. Mohon yang lain diperhatikan dan anak mem boleh ini ya, boleh apa namanya? Boleh menyanggah atau boleh menambahkan atau boleh memberi apresiasi. Oke, coba silakan kelompok Aroman. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Atau ganti-gantian? Nah, coba. Gini bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mundur lagi. Yo, kami di sini. Dari kelompok apa tadi? Ya, kelompok Aroman akan hasil diskusi tentang apa? Menyusun gambar kisah. Oke, coba siapa yang bisa menceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh dengan bahasa sendiri? Coba, Paren. Ya, boleh. Ayo, 1, 2, 3. Ya, nah ceritakan. Ayo, 1, 2, 3. Jadi Sebelumnya ayo siapa yang bisa? Aisyah bisa? Iya, Aisyah? Hah? Ayo. Coba. Apa yang dilakukan kaum Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh datang? Mereka ngapain aja? Mereka apa? Beraktivitas seperti biasa. Kemudian apa? Apa yang mereka sembah? Pada awalnya menyembah Allah. Kemudian apa lagi? Lama-kelamaan ayo cepat, waktunya berjalan terus. Ayo. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya. Ya, kesimpulannya bagaimana? kesimpulan itu apa, Mas? Ringkasan.
Cayu bisa menceritakan dengan bahasa Caca sendiri. Yesa dengan bahasa Yesa sendiri. Dengan bahasa sendiri. Nanti yang lain menambahkan. Ayo cepat. Ayo cepat nak, waktunya berjalan. Ini kan bisa dilihat dari gambar. Coba. Ada orang yang lagi Coba kalau lain perhatikan. Kemudian ada imam yang berceramah. Dia bilang jangan meninggalkan ajaran Nabi Adam. Jangan meninggalkan ajaran Nabi Adam. Terus Lama kelamaan imam itu meninggal. Oke. Setan menggoda manusia untuk membuat patung manusia. Oke. Lama kelamaan mereka membuat patung tersebut lama kelamaan di apa? Dijadikan sebagai sembahannya. Terus Allah mengutus Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ya boleh dilanjutkan sama aja kaumnya Nabi Nuh. Tetapi ada kakek tua yang bilang istriku sama anak-anaknya tak percaya. Iya. Kemudian kemudian anak dan istrinya mau mengikuti ajaran Nabi Nuh tidak? Tidak. Terus apa tanggapan masyarakat melihat anak dan istrinya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh dan Allah? Apakah mereka mau mengikuti ajaran Nabi Nuh apa tidak? Kemudian apa lagi? Aku khawatir kalau kalian ditimpa anak yang besar. Oh gitu. Habis itu ada orang nih, dia bilang kalau mengingat kepada kami, lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat yang besar. Lalu mereka Ya, bagus. Oke, bagus. Terus kelompok yang lain dengarkan. Dan mereka menyuruh Oke, good. Terus
beriman, ada yang selamat nggak? Tidak. Jadi yang selamat hanya orang-orang yang beriman. Oke, masya Allah. Lagi bagus buat grup. Tepuk tangan untuk grup Ar-Rahman semuanya. Oke, thank you. Terima kasih. Dah, balik juga. Oke, grup selanjutnya adalah grup Ar-Rahim. Ini siapa juru bicaranya? Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari grup apa? Akan menceritakan hasil diskusi tentang cerita Nabi Nuh. Oke. Silakan. Jadi Yang lain perhatikan ya, boleh menanggapi. Jadi suatu hari setelah Nabi Adam wafat, Ya. ada suatu orang menggantikan Nabi Adam dan Setelah Nabi Adam Nabi siapa lagi, ada tahu nggak? Nabi Idris. Nah, setelah Nabi Idris baru Nabi Nuh. Nah, terus jawab. Dan mereka bekerja dan datang setan yang menggoda para kaum beriman dan ada 5 orang soleh. soleh yang imannya kuat. Wah, oke, terus Dan imam satu lagi jangan meninggalkan jangan meninggalkan ajaran Nabi Adam. Oke, terus dan satu persatu para imam tersebut para imam tersebut meninggal dan tinggal satu imam lagi dan syaitan datang untuk mengasihinya. Betul. Oke. Syaitan bilang Syaitan bilang apa Syaitan? Syaitan bilang kepada satu imam yang di dekat penjara satu yang sedih dan Apa katanya? Disuruh apa orang tersebut, orang yang sedih tadi? Disuruh membuat apa? Membuat patung. Terus mereka membuatnya menyerupai imam yang wafat tadi. Oke, terus dan tadimu satu lain yang diutus oleh Allah. Namanya adalah Nabi Nuh. Dia diutus untuk berdakwah, mengajak para kaum kaumnya beriman kepada Allah. Nah, terus Datanglah apakah banyak pengikut Nabi Nuh tersebut? para pengikutnya Hanya hanya sedikit dan banyak yang tidak mau. beriman kepada Allah. Oke, good. Terus Dan ada satu orang yang bilang apa istri dan anak saja tidak oh iya, tidak mau mengikuti ajaranmu. Nah, terus dan istri Nabi Nuh tidak mau mengikuti ajaran ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh. Terus Dan pada malam itu
Petunjuk kepada Allah agar mereka apa? mengikuti ajaran Nabi Nuh. Terus apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh? Agar membuat bahwa besar dari di mana? sebuah gunung yang paling tinggi. Iya, sebuah bumi yang tinggi. Terus apa sikap orang yang tidak beriman tadi? Bukan. Apa sikap orang yang tidak beriman tadi melihat Nabi Nuh dan kaumnya membuat bahtera tadi di lecek atau di jantungnya? Iya. Oke, terus Dan Nabi Nuh menyuruh para orang yang mengikuti ajaran Nabi Nuh menanam pohon dan menebangnya untuk membuat bahtera besar. oke, terus Dan pohon datang pada orang yang terus orang yang tidak beriman. tidak beriman mendidik. Nah, terus Dan pengikut Nabi tapi bagaimana sikap Nabi Nuh dan pengikutnya tetap apa? tetap taat, tetap berkeinginan, Sah? tetap sabar. Nah, terus akhirnya kapalnya Hujan badai udah jadi belum? sudah Kapalnya. apanya pun tidak jadi dan Nah, kemudian ibarat bilang Allah bilang kepada Nabi Nuh membawa semua hewan berpasangan jantan betina. oke. Yang sangat deras dan kalau sudah 3 hari tidak ada. akhirnya Allah memerintahkan hujan untuk Hujan tidak turun. Langit menantikan hujan dan Allah menyerap semua air. air. Oke. Kemudian yang selamat siapa aja yang selamat? Hanya orang yang beriman kepada Allah. oke. Terima kasih bilang apa? Terima kasih ya. Demikian penampilan dari grup kami. Kemudian penampilan Demikian dari penampilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, grup terakhir yaitu grup Al-Malik. Oke, beri tepuk tangan kepada grup Al-Qadim. Oke, cepat ya. Oke, siapa nih juru bicaranya? Ya udah sama-sama. Oke, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, Harian. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Oke. Adam adalah
Singkat cerita, Allah mengutus Nabi Adam. Allah mengutus Nabi Nuh. Terima kasih Nabi Adam. Oke, thank you. Give bakal Al-Malik. Oke sayang. Oke, baik, kembali ke depan dulunya. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Oke, sekarang anak-anak tadi sudah melakukan diskusi tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian, dan anak-anak sudah menampilkan hasil diskusinya. Kira-kira anak-anak bisa mengambil keteladanan Nabi Nuh tidak? Bisa. Nah, sekarang coba anak-anak berdiskusi. 1 menit. Nanti berdiskusi 1 menit ya dari sekarang. Anak-anak menyimpulkan kira-kira dari kisah Nabi Nuh teladan apa yang bisa dicontoh dan bisa diterapkan dalam sehari-hari. Satu saja, pilih satu. Ya. Pilih satu teladan yang bisa. Ya, pilih nanti disebutkan aja. Sudah? Grup ini sudah? Oke, coba grup ini. Grup ini coba sebutkan sikap apa yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Nuh. Coba sebutkan satu saja. Bersabar. Oke, good. Tepuk tangan untuk grup Ar-Rahman. Semuanya. Oke, terus grup sini apa yang bisa dicontoh, sikap apa yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Nuh selain bersabar udah ya. Oke, tidak menyerah dalam
akan menyanyikan kesimpulan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Oke. Itu ya. Ratusan tahun usianya, berdoa tak pernah lelah, walau sedikit pengikutnya. Pak, apa? Hingga suatu saat juga banjir di mana-mana, tenggelam anak istrinya. Oke sayang, coba Faiz baca pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh. 1. Selalu sabar dan Dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, this group. Taat kepada perintah Allah dan al-Dua. This group. Gigih dan tekun dalam bekerja. Terus together sama-sama. Peduli dan menolong sesama. Selanjutnya. Menjaga hal lingkungan. Selanjutnya. Mengajak orang lain berbuat baik. Oke, dah, coba. Terakhir ada kuis. Coba dijawab grup 1. Siapa nabi yang diutus Allah untuk mengajak manusia beriman dan membuat kapal besar? Grup 2. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal? Untuk menyelamatkan orang beriman, menekan orang beriman. Betul? Oke. Grup selanjutnya, soal yang ketiga. Bagaimana sikap Nabi Nuh alaihissalam ketika banyak orang yang mengejeknya? Tetap sabar dan berdoa kepada Allah. Oke, selanjutnya kita jawab sama-sama. Apa yang terjadi setelah Nabi Nuh membuat kapal? Datang angin kencang, datang gempa bumi. Mana itu? Oke, terakhir. Siapa yang naik ke kapal Nabi Nuh? Oke, orang-orang yang beriman dan berpasangan. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah paham? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Doa kafaratul
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.